Di video kali ini saya ingin membahas situasi yang sekarang dihadapi oleh para tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, terutama Tifauziah Tiasuma atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, para tersangka dalam kasus ini memang tidak ditahan, tetapi dikenakan kewajiban wajib melapor. Itulah mungkin yang menjadi alasan menurut saya kenapa orang seperti Roy Suryo sampai saat ini masih berkeliaran bebas di ruang media. Nah, para tersangka ini dikenakan tuntutan wajib lapor, bukan sekali dua kali, melainkan sudah lebih dari 20 kali sampai saat ini. Sebuah angka yang menurut saya kalau kita bayangkan bukan sekedar formalitas, tapi sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang juga melelahkan. Sekali lagi, kalau bagi saya ini memang sangat melelahkan. Entah bagi mereka yang memang alasannya berjuang demi satu lembar dokumen yang mereka anggap palsu, yaitu ijazah Pak Jokowi. Teman-teman sekalian, wajib lapor yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan tentu saja para tersangka yang lain dalam kasus ini secara hukum memang bukan hal yang aneh. Ini adalah mekanisme yang biasa digunakan oleh para penyidik ketika seseorang berstatus sebagai tersangka, tetapi tidak ditahan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan, tidak melarikan diri misalnya, dan tetap kooperatif dalam proses hukum yang masih berjalan. Dari sudut pandang hukum teman-teman sekalian, ini terlihat masuk akal memang. Tapi dari sudut pandang manusia, ini bisa menjadi cerita yang berbeda. Karena ketika kewajiban ini dilakukan berulang-ulang, apalagi sampai puluhan kali, dampaknya tidak hanya administratif, tapi juga menyentuh sisi kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan saja, setiap kali wajib lapor, seseorang harus menyisihkan waktu, itu udah pasti. Menyisihkan energi dan fokusnya. Mereka harus datang ke kantor polisi, mungkin masih menunggu, menjalani prosedur tertentu, dan kemudian kembali lagi ke aktivitas mereka yang semula. Kalau ini terjadi lebih dari 20 kali, maka itu berarti ada puluhan hari yang terpotong dari kehidupan normal mereka. Bagi sebagian orang, terutama bagi Dr. Tifa dan kawan-kawan yang berjuang, dalam tanda kutip gitu ya, di jalan perjuangan melawan kebohongan, ini mungkin hanya gangguan kecil. Tapi bagi yang lain, terutama yang punya aktivitas padat, tanggung jawab keluarga misalnya, atau ya pekerjaan yang menuntut konsistensi, ini bisa menjadi beban yang tidak ringan. Dan saya pikir orang-orang seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan yang lainnya itu tidak mungkin tidak punya keluarga, tidak mungkin. Tidak mungkin juga mereka tidak punya pekerjaan yang padat. Yang artinya jelas wajib lapor ini telah menjadi gangguan atau setidaknya aktivitas kehidupan mereka sudah tidak sebebas saat sebelum mereka menjadi tersangka. Lebih daripada itu teman-teman sekalian, sebenarnya ada dampak psikologis yang seringkali tidak terlihat. Dalam berbagai penelitian psikologi, situasi atau kondisi orang yang merasa tertekan atau terkekang karena harus melakukan wajib lapor misalnya, dikenal sebagai chronic stressor atau tekanan yang terjadi secara berulang dalam jangka waktu lama. Ketika seseorang misalnya terus-menerus berada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak pasti, dan penuh dengan tekanan, tubuh dan pikiran mereka akan merespon juga. Muncul rasa lelah misalnya, cemas, bahkan bisa berkembang menjadi kelelahan mental atau burnout. Ini bukan sekedar asumsi, tapi sudah banyak dibuktikan dalam studi ilmiah bahwa proses hukum yang panjang dan berulang itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Psychiatry pada tahun 2023 menemukan bahwa 31% individu yang melalui sengketa hukum berkepanjangan terutama itu memenuhi kriteria diagnosis untuk peningkatan resiko gangguan stres pasca trauma. Gejala yang dialami meliputi flashback, mimpi buruk, dan kecemasan ekstrim terkait dengan pengalaman hukum mereka. Nah, kalau kita kembali ke kasus Dr. Tifa dan lainnya, kita bisa memahami bahwa wajib lapor yang sudah dilakukan lebih dari 20 kali itu bukan sekedar kewajiban hukum biasa. Ini sudah menjadi bagian dari tekanan yang mereka hadapi sehari-hari. Ya, kemungkinannya seperti itu.
Ada rasa menunggu yang tidak pasti, ada kekhawatiran tentang bagaimana kasus ini akan berakhir nantinya, dan ada juga kemungkinan rasa lelah karena harus terus-menerus berada dalam situasi yang sama berulang kali. Lalu muncul pertanyaan yang cukup menarik dan juga sensitif. Apakah wajib lapor ini murni prosedur hukum atau ada strategi tertentu di baliknya? Apakah ini sekedar mekanisme pengawasan atau bisa jadi bagian dari pendekatan penyidik untuk membuat para tersangka lelah dalam tanda kutip secara mental dan akhirnya ya melemah dalam perjuangan mereka? Pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab secara hitam putih. Dari sisi aparat penegak hukum, mereka tentu akan mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari prosedur yang sah dan sesuai dengan aturan. Wajib lapor memang diatur dalam hukum dan penggunaannya sudah menjadi praktek umum dalam banyak kasus. Jadi teman-teman, secara formal tidak ada yang salah dengan wajib lapor ini. Akan tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam prakteknya proses hukum seringkali tidak hanya soal aturan, tapi juga soal strategi. Dalam banyak kasus, tekanan psikologis itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses hukum itu sendiri. Bukan berarti selalu disengaja, tapi efeknya tetap nyata. Ketika misalnya seseorang harus terus berhadapan dengan proses yang panjang dan melelahkan, secara alami daya tahan mental mereka ini akan diuji. Disinilah letak kompleksitasnya sebenarnya. Apakah ini strategi? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Bisa jadi ini hanya efek samping dari prosedur yang ada. Tapi yang jelas dampaknya terhadap para tersangka itu jelas nyata. Mereka misalnya harus menghadapi tekanan yang tidak hanya datang dari proses hukum, tapi juga dari opini publik, media, dan lingkungan sosial mereka. Tentu ya faktor-faktor ini akan memberikan pengaruh. Apalagi kasus ini sendiri itu sudah menjadi perhatian masyarakat sejak awal, sejak lama. Tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo bukan isu kecil. Ini menyangkut legitimasi, kepercayaan, dan stabilitas politik. Ketika isu seperti ini bergulir teman-teman sekalian, maka siapapun yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelapor maupun sebagai tersangka, dua-duanya ini pasti akan berada dalam sorotan. Dan sorotan ini bisa menjadi tekanan tambahan, terutama yang tidak kalah berat. Bagi Dr. Tifa dan yang lainnya dan kawan-kawannya, posisi mereka memang menjadi semakin sulit. Di satu sisi, mereka mungkin merasa sedang memperjuangkan sesuatu yang mereka yakini kebenarannya. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dan di tengah semua itu, ada kewajiban wajib lapor yang terus berjalan. Seolah menjadi semacam pengingat bahwa mereka sebenarnya memang sedang berada dalam proses hukum yang belum selesai. Artinya jangan mereka merasa bebas. Menariknya dalam beberapa kasus lain, wajib lapor juga sering menjadi perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk keringanan dibanding penahanan. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai hukuman dalam tanda kutip ya, hukuman terselubung karena dilakukan dalam jangka waktu lama. Terutama ketika kasusnya berjalan lambat atau belum ada kepastian kapan akan selesai seperti kasus ijazah palsu. Ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kepentingan tertentu di balik tuntutan wajib lapor ini? Sekali lagi, jawabannya tidak sederhana. Dalam sistem hukum kita di Indonesia, setiap tindakan seharusnya memang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif. Tapi dalam prakteknya, faktor-faktor lain seperti dinamika politik, kemudian tekanan masyarakat atau tekanan publik, dan ya kepentingan institusional juga bisa ikut bermain. Namun penting untuk tetap bersikap objektif. Tidak semua yang terasa berat berarti ada niat tersembunyi. Bisa jadi ini memang konsekuensi dari proses hukum yang sangat panjang. Tapi di sisi lain tidak salah juga gitu ya jika publik mempertanyakan dan mengkritisi selama dilakukan dengan data dan logika yang jelas. Disinilah pentingnya kita sebagai masyarakat untuk tetap berpikir jernih. Artinya jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa melihat keseluruhan konteksnya. Kasus ini bukan hanya tentang benar atau salah, tapi juga tentang bagaimana sistem hukum bekerja, bagaimana tekanan psikologis bisa muncul, dan bagaimana individu menghadapi situasi yang kompleks seperti ini. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Itu yang sangat penting.
baik bagi pihak yang dituduh maupun bagi pihak yang menuduh. Wajib lapor seharusnya menjadi alat atau sarana untuk menjaga proses tetap berjalan, bukan menjadi beban yang tidak proporsional. Dan bagi kita semua sebagai penonton gitu ya dari kejadian ini, mungkin ini saatnya bagi kita untuk lebih memahami bahwa di balik setiap kasus hukum selalu ada sisi manusia yang sering terlupakan. Ada kelelahan, ada tekanan, ada perjuangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Apakah wajib lapor ini strategi atau sekedar prosedur? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, dampaknya nyata dan itu tidak bisa diabaikan. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis yang lain tentang perkembangan politik di negara kita Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.